never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Hasil tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di Sepang, Alex Marquez tercepat. Marc Marquez tak lakukan time attack, hanya perbaiki posisi kelima. Tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di sirkuit internasional Sepang telah rampung digelar, dan hasilnya menghadirkan kejutan besar. Alex Marquez, Gresini Racing, tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi ketiga ini, mengungguli Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, dari tim Ducati Lenovo, berhasil memperbaiki catatan waktunya dibandingkan hari sebelumnya. Jika di hari kedua ia mengalami kesulitan dan sempat mengalami crash di tikungan 9, kali ini The Baby Alien berhasil naik ke posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 57,042 detik. Berikut hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga, sesi ketiga, di Sepang. 1. Alex Marquez, Gresini Ducati dengan GP24, 1 menit 56,493 detik. 2. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 56,500 detik. 3. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha dengan YZR-M1, 1 menit 56,724 detik. 4. Franco Morbidelli, VR46 Ducati dengan GP24, 1 menit 56,948 detik. 5. Marc Marquez, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 57,042 detik. Sesi tes ini menjadi milik Alex Marquez, yang tampil luar biasa bersama Gresini Racing menggunakan motor Desmosedici GP24. Dengan catatan waktu 1 menit 56,493 detik, ia berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia, yang hanya terpaut 0,007 detik. Bagnaia sendiri tampil sangat kompetitif dengan Desmosedici GP25, dan nyaris menjadi yang tercepat di sesi ini. Namun, Alex Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir sesi. Sementara itu, Fabio Quartararo menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Yamaha dengan berada di posisi ketiga. Ini menjadi catatan positif bagi tim Jepang itu, yang terus berusaha mengejar ketertinggalan dari Ducati. Marc Marquez menjalani hari yang lebih baik dibandingkan hari kedua. Jika sebelumnya ia terjatuh dan mengalami kesulitan dengan Desmosedici GP25, kali ini ia mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 57,042 detik, yang membawanya ke posisi kelima. Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Kami terus bekerja untuk memahami motor dan mencari pengaturan terbaik. Hasilnya cukup positif, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, ujar Marquez usai sesi tes. Marquez masih terus beradaptasi dengan motor barunya di Ducati Lenovo, terutama dalam hal pengaturan mesin, aerodinamika, dan pengereman. Meski belum berada di puncak, ia tetap optimis menghadapi musim 2025. Ducati masih menjadi pabrikan terkuat dalam sesi tes ini, dengan 4 pembalapnya berada di 5 besar. Namun, kemunculan Fabio Quartararo di peringkat ketiga menjadi sinyal positif bagi Yamaha, yang berusaha meningkatkan performa motor YZR-M1. Sementara itu, performa tim lain seperti KTM dan Aprilia masih belum terlalu menonjol di sesi ini. Mereka masih berusaha menemukan pengaturan terbaik sebelum musim dimulai. Tes pramusim di Sepang menjadi langkah awal bagi para pembalap sebelum turun di tes Thailand yang akan menjadi pemanasan terakhir sebelum balapan perdana MotoGP 2025 di Thailand. Bagi Marc Marquez dan Ducati Lenovo, hasil ini menunjukkan bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk bisa tampil maksimal di musim baru. Meski belum mencetak waktu tercepat, progres yang dibuat oleh Marquez dan timnya menunjukkan potensi besar untuk bersaing memperebutkan gelar. Kami terus berkembang, dan saya yakin kami akan semakin kuat di balapan pertama nanti, tutup Marquez.
GP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif dengan persaingan sengit antara Ducati, Yamaha, dan pabrikan lainnya. Akankah Marc Marquez segera mencapai performa terbaiknya dan kembali menjadi kandidat juara dunia? Kita tunggu hasil tes selanjutnya. Marc Marquez coba pahami Desmosedici GP25, crash di tes Sepang jadi konsekuensi mesin baru. Marc Marquez menghadapi tantangan besar dalam proses adaptasinya dengan Ducati Desmosedici GP25 pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada hari kedua tes, Kamis, 6 Februari 2025, Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 9. Meski demikian, ia menegaskan bahwa insiden tersebut bukan masalah besar, melainkan bagian dari konsekuensi mengendarai mesin baru. Marquez, yang pada hari pertama berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, mengalami penurunan posisi pada hari kedua. Pembalap tim Ducati Lenovo ini harus puas dengan posisi ke-14, dengan catatan waktu 1 menit 58,447 detik. Meskipun performanya menurun dibandingkan hari pertama, ia tetap optimis dan menjadikan hari kedua sebagai bagian dari proses pembelajaran terhadap karakter motor barunya. Saya tidak terluka sama sekali karena saya jatuh dengan kecepatan rendah. Ini adalah konsekuensi normal dari mencoba memahami motor baru dan mendorong batasnya, ungkap Marquez. Saat sesi siang berlangsung, Marquez mengalami low side crash di tikungan 9. Salah satu tikungan teknis di Sepang yang membutuhkan keseimbangan antara pengereman dan akselerasi. Menurut Marquez, masalah utama yang menyebabkan kecelakaan adalah pengereman dan traksi ban. Bagian terakhir dari pengereman, motornya praktis hilang kendali. Saya mencoba menekan lebih keras, tetapi motornya terasa sulit dikendalikan, ujar Marquez. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan tim Ducati Lenovo tengah berusaha mencari settingan pengereman terbaik untuk GP25. Sistem pengereman Desmosedici memang dikenal agresif, dan Marquez harus memahami cara menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik motor. Selain itu, perubahan pada traksi ban belakang juga memengaruhi keseimbangan motor saat memasuki tikungan. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pengembangan Desmosedici GP25. Kami mencoba banyak hal baru hari ini, dan sayangnya, saat mencoba limit di pengereman, saya kehilangan kendali. Tapi ini adalah bagian dari pekerjaan untuk memahami motor baru, tambahnya. Pada hari pertama, Marquez tampil impresif dengan strategi time attack yang membawanya ke posisi kedua. Namun, di hari kedua, performanya sedikit menurun. Marquez mengaku bahwa time attack kali ini tidak berjalan sesuai harapan, tetapi ia lebih fokus pada memahami karakter motor ketimbang sekadar mencetak waktu terbaik. Kemarin saya melakukan time attack, dan hasilnya cukup baik. Hari ini saya kembali mencoba, tetapi sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Tapi yang terpenting adalah memahami bagaimana motor bekerja dalam berbagai kondisi, jelasnya. Menurutnya, Desmosedici GP25 masih membutuhkan beberapa penyesuaian, terutama dalam hal aerodinamika dan distribusi bobot. Ducati telah memberikan beberapa opsi baru, tetapi Marquez masih mencari kombinasi terbaik untuk gaya balapnya. Meskipun hasil hari kedua kurang memuaskan, Marquez tetap optimis dengan progresnya di Ducati. Baginya, memahami motor jauh lebih penting dibandingkan sekadar mencetak lap tercepat dalam uji coba pramusim. Ini baru tes, yang terpenting adalah memahami motor dengan baik sebelum balapan pertama dimulai. Kami masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya, ucapnya. Marquez dan tim Ducati Lenovo kini bersiap untuk hari ketiga tes Sepang, di mana mereka akan mencoba setelan baru untuk meningkatkan stabilitas dan performa motor. Dengan semangat kompetitifnya, Marquez tentu akan kembali menekan batas dan berusaha mendapatkan hasil lebih baik. Akankah Marquez mampu kembali ke posisi puncak di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam tes terakhir di Sepang.
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez fokus pada pengembangan dan settingan terbaik di hari kedua tes Sepang MotoGP 2025. Marc Marquez melanjutkan adaptasi dan pengembangannya dengan Ducati Desmosedici GP25 di hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah mencatatkan waktu tercepat kedua di hari pertama, Marquez kini lebih fokus pada penyempurnaan setelan motor serta mencari konfigurasi terbaik untuk menghadapi musim baru. Marquez mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam sesi tes kali ini adalah pengembangan mesin. Pasalnya, setelah homologasi mesin disahkan, tim tidak bisa melakukan perubahan sepanjang musim. Oleh karena itu, Ducati dan Marquez ingin memastikan bahwa setelan awal mereka sudah optimal sebelum musim dimulai. Kami mengerjakan prioritas utama, yaitu mesin, seperti setiap pabrikan lainnya. Begitu Anda mengesahkan homologasi mesin, Anda menyimpannya selama setahun penuh. Jadi, sangat penting untuk memastikan bahwa kami mengambil keputusan yang tepat, ujar Marquez setelah menyelesaikan sesi hari kedua. Meski belum menargetkan kecepatan puncak, Marquez tetap mampu mempertahankan posisi teratas dalam daftar pembalap tercepat. Ia terus menguji berbagai konfigurasi elektronik, aerodinamika, serta strategi penggunaan ban agar lebih kompetitif saat balapan sebenarnya nanti. Setelah menempati posisi kedua pada hari pertama, Marquez tidak ingin terburu-buru untuk mencetak waktu lap terbaik di hari kedua. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menganalisis berbagai aspek teknis motor bersama tim teknis Ducati Lenovo. Hari ini kami tidak terlalu fokus untuk menjadi yang tercepat, melainkan mencari konsistensi dan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana motor ini bekerja di berbagai kondisi. Saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, dan itu adalah hal yang positif, kata Marquez. Ducati memberikan beberapa opsi pengaturan yang berbeda, termasuk modifikasi kecil pada sistem elektronik untuk meningkatkan kontrol traksi dan stabilitas saat pengereman. Selain itu, Marquez juga menguji penggunaan ban dengan kompon berbeda guna memahami daya tahan serta performanya di lintasan panas Sepang. Salah satu tantangan utama bagi Marquez di tim pabrikan Ducati adalah menyamakan arah pengembangan motor dengan Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan sekaligus rekan setimnya. Ducati ingin kedua pembalap memiliki masukan yang sejalan agar pengembangan Desmosedici GP25 lebih efektif. Saya dan Pecco, Bagnaia, memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi kami mencoba untuk menemukan titik tengah di mana motor ini bisa bekerja dengan baik untuk kami berdua. Ini penting karena akan menentukan performa kami sepanjang musim, jelas Marquez. Perbedaan gaya balap antara Marquez dan Bagnaia membuat Ducati harus mencari keseimbangan dalam pengaturan chassis, distribusi bobot, dan karakter tenaga mesin. Hal ini menjadi salah satu tugas utama dalam tes Sepang, mengingat motor akan digunakan dalam kondisi berbeda sepanjang musim. Meskipun tidak fokus mengejar waktu terbaik, Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang kompetitif di hari kedua. Catatan waktunya masih berada di jajaran 3 besar pembalap tercepat, menegaskan bahwa ia sudah semakin nyaman dengan Desmosedici GP25. Saya puas dengan progres yang kami buat sejauh ini. Motor ini sudah terasa sangat baik, tetapi tentu masih ada beberapa area yang bisa kami tingkatkan. Ini baru hari kedua, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tambahnya. Marquez menyebut bahwa ia ingin melihat bagaimana performa motor dalam simulasi balapan penuh sebelum benar-benar merasa siap untuk kompetisi sesungguhnya. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana motor bekerja saat kondisi bahan bakar penuh dan degradasi ban terjadi. Balapan MotoGP bukan hanya soal satu lap cepat. Kami harus memastikan bahwa motor tetap kompetitif sepanjang balapan, terutama di lap-lap terakhir. Itu yang akan kami kerjakan di sesi berikutnya, tegasnya. Setelah 2 hari berfokus pada pengembangan, bukan tidak mungkin Marquez akan mulai menekan lebih keras pada hari ketiga.
Tes terakhir di Sepang bisa menjadi kesempatan baginya untuk menguji batas kecepatan maksimal Desmosedici GP25 sebelum melanjutkan pengujian di Thailand. Dengan hasil yang menjanjikan sejauh ini, Marc Marquez dan Ducati Lenovo semakin percaya diri menghadapi MotoGP 2025. Jika perkembangan positif ini terus berlanjut, bukan mustahil Marquez akan langsung menjadi salah satu kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Apakah Marquez akan menembus waktu terbaik di hari ketiga? Kita tunggu hasilnya dalam sesi terakhir tes Sepang. Marc Marquez ungkap sensasi positif usai menjajal Desmosedici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025. Marc Marquez akhirnya resmi menjajal motor barunya, Ducati Desmosedici GP25, dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengaku merasakan sensasi yang sangat positif setelah mengendarai motor tim pabrikan Ducati untuk pertama kalinya dalam sesi uji coba resmi. Setelah tampil impresif bersama Gresini Racing di musim 2024 dengan Desmosedici GP23, kepindahan Marquez ke tim pabrikan Ducati Lenovo menjadi salah satu peristiwa terbesar dalam dunia MotoGP. Kini, ia memiliki kesempatan untuk menggeber motor terbaru Ducati yang diakini lebih unggul dalam banyak aspek dibandingkan motor sebelumnya. Pada sesi pengujian hari ini, Marquez menunjukkan bahwa dirinya sudah mulai nyetel dengan Desmosedici GP25. Dalam tes pramusim hari pertama, Marquez berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57,606 detik, menempatkannya di posisi kedua sebagai pembalap tercepat. Namun, kejutan datang dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, yang mencatat waktu 1 menit 57,555 detik, menjadikannya pembalap tercepat pada sesi tersebut. Alex Marquez, Gresini Racing, melengkapi tiga besar dengan waktu 1 menit 57,738 detik. Sementara itu, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, dan Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, masing-masing finish di posisi keempat dan kelima. Setelah menyelesaikan sesi tes, Marquez berbicara tentang pengalamannya pertama kali mengendarai Desmosedici GP25. Ia mengungkapkan bahwa motornya terasa sangat stabil dan responsif, meskipun ada beberapa aspek yang masih perlu disesuaikan. Ini pertama kalinya saya benar-benar mengendarai Desmosedici GP25 dalam kondisi resmi, dan saya langsung merasa nyaman. Motor ini memiliki potensi besar dan saya sangat senang dengan performanya, ujar Marquez. Meski berhasil menjadi pembalap tercepat kedua, Marquez tetap menilai bahwa masih ada banyak hal yang harus diperbaiki agar bisa lebih kompetitif menjelang musim baru. Kami masih harus bekerja keras untuk menemukan pengaturan terbaik. Ini baru tahap awal, tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan sangat baik, tambahnya. Hasil tes pramusim di Sepang ini menunjukkan bahwa Fabio Quartararo bisa menjadi pesaing serius bagi Marc Marquez dan Ducati di musim 2025. Setelah beberapa musim sulit bersama Yamaha, Quartararo tampaknya kembali menemukan kecepatannya dengan motor yang lebih kompetitif. Marquez sendiri tidak menganggap remeh hasil ini dan mengakui bahwa Quartararo akan menjadi rival berat musim ini. Fabio tampil sangat cepat hari ini, itu tidak bisa dipungkiri. Saya rasa persaingan tahun ini akan sangat ketat, dan saya siap untuk tantangan itu, kata Marquez. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, juga mengaku puas dengan adaptasi cepat Marquez terhadap Desmosedici GP25. Ia menegaskan bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan akan memberikan motivasi tambahan bagi Ducati untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Marc adalah pembalap luar biasa, dan kami sudah melihat betapa cepatnya dia bisa beradaptasi dengan motor baru. Ini baru awal, tapi kami sangat optimis dengan potensinya di musim ini, ujar Tardozzi. Dengan hasil tes pramusim yang sangat kompetitif,
Marc Marquez menunjukkan bahwa ia sudah siap untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia ke-9 di MotoGP 2025. Adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25 memberikan sinyal kuat bahwa musim ini akan menjadi salah satu musim yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. MotoGP 2025 baru akan dimulai, tetapi Marc Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez targetkan catatan waktu tercepat di tes resmi pramusim MotoGP 2025 di Sepang. Tes pramusim MotoGP 2025 resmi dimulai hari ini, Rabu, 5 Februari 2025, di sirkuit Sepang, Malaysia. Selama 3 hari ke depan, para pembalap akan menguji performa motor mereka sebelum musim baru dimulai. Salah satu sorotan utama dalam tes ini adalah Marc Marquez, yang kini menjalani pengujian sebagai pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Bersama rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez akan mencoba Desmosedici GP25 untuk pertama kalinya dalam kondisi resmi. Setelah menunjukkan performa impresif di tes Shakedown sebelumnya, Marquez kini menargetkan catatan waktu tercepat di tes pramusim Sepang. Setelah menjalani musim 2024 bersama tim satelit Gresini Racing, Marquez kini resmi menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Hal ini membuka peluang besar bagi 8 kali juara dunia itu untuk kembali bersaing di puncak dengan dukungan penuh dari pabrikan Borgo Panigale. Marquez sendiri mengungkapkan rasa antusiasnya jelang tes resmi di Sepang. Tentunya saya menantikan kesempatan untuk memulai tes pramusim, terutama karena kita berada di tim pabrikan, ujar Marquez dalam konferensi pers jelang pengujian. Di tim pabrikan, ada banyak hal yang bisa diuji, dari hal kecil hingga hal besar. Kami harus bekerja dengan baik untuk menentukan setup terbaik sejak awal musim, tambahnya. Marquez menegaskan bahwa tes Sepang sangat krusial untuk menentukan arah pengembangan motor sebelum balapan pertama di. Ia juga menyebut bahwa kolaborasi dengan Bagnaia akan sangat penting. Tugas penting menanti di tes Malaysia. Kami perlu memilih arah terbaik dan mencoba bekerja sama dengan Francesco Bagnaia, serta tim untuk menemukan setup dasar yang ideal, jelas Marquez. Selama beberapa musim terakhir, Ducati selalu dominan dalam sesi pengujian pramusim, dan kali ini mereka kembali menjadi tim yang paling diperhitungkan. Marquez sendiri memiliki target ambisius dalam tes ini, menjadi pembalap tercepat dan menegaskan statusnya sebagai pesaing utama untuk gelar juara dunia. Di tes Shakedown beberapa hari lalu, Desmosedici GP25 yang dikendarai Michel Pirro telah menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan dikabarkan mampu mencatat 1 menit 58,508 detik waktu yang sangat kompetitif untuk ukuran pramusim. Dengan kondisi trek yang semakin bersih dan cuaca yang lebih stabil, Marquez yakin bisa memangkas catatan waktunya lebih jauh lagi. Saya ingin segera menemukan batas maksimal motor ini. Tes ini bukan hanya soal adaptasi, tapi juga memahami bagaimana Desmosedici GP25 bereaksi dalam kondisi balapan, tegasnya. Marquez juga menilai bahwa tes pramusim ini akan menjadi momen penting untuk mengukur kekuatan para rival, terutama Bagnaia. Bagnaia adalah juara dunia 2 musim terakhir, jadi dialah referensi utama kami. Tapi saya yakin, jika kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa langsung kompetitif sejak awal musim, pungkas Marquez. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati akan menghadirkan persaingan internal yang sangat ketat. Sebagai juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia tentu ingin mempertahankan statusnya sebagai pembalap nomor 1 Ducati. Namun, Marquez dengan segala pengalamannya bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan bahwa tidak akan ada pembalap nomor 1 dan 2 di dalam tim. Kami memiliki 2 juara dunia di garasi kami. Keduanya bebas bertarung, dan kami akan mendukung siapapun yang lebih kuat di lintasan, ujar Tardozzi.
Dengan latar belakang tersebut, tes pramusim di Sepang bukan hanya menjadi ajang pengujian motor, tetapi juga awal dari persaingan panas antara Marquez dan Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025. Dengan Desmosedici GP25 yang semakin sempurna, Marc Marquez memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi MotoGP. Tes pramusim di Sepang akan menjadi indikasi awal sejauh mana kecepatan Marquez dibandingkan para rivalnya. Jika ia berhasil mencatat waktu tercepat di tes ini, maka para pesaing, termasuk Bagnaia, Jorge Martin, Aprilia, dan Fabio Quartararo, Yamaha, harus mulai waspada. MotoGP 2025 baru akan dimulai, tetapi satu hal sudah pasti, Marc Marquez siap menggebrak sejak hari pertama. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Michele Pirro bocorkan kekuatan baru Desmosedici GP25. Marc Marquez bakal jadi kejutan, sangat tangguh. Tes shakedown di sirkuit Sepang telah usai, dan salah satu fakta menarik yang terungkap adalah bagaimana Marc Marquez memilih pendekatan berbeda dalam menggunakan Desmosedici GP25. Test rider Ducati, Michele Pirro, membocorkan bahwa motor yang akan digunakan Marquez di MotoGP 2025 tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Michele Pirro sendiri tampil mengesankan dalam tes tersebut, dengan mengendarai motor Marc Marquez. Pirro mampu mencatatkan waktu 1 menit 58,508 detik, yang menunjukkan betapa cepatnya motor baru Desmosedici GP25. Pirro yang menjalani beberapa pengujian dengan berbagai versi Desmosedici GP25 mengungkapkan bahwa motor yang akan dikendarai Marquez tetap mempertahankan karakter aslinya, sesuai permintaan sang pembalap. Menurut Pirro, Marc Marquez sejak awal sudah menyatakan bahwa dirinya tidak ingin banyak perubahan pada Desmosedici GP25 sebelum tes resmi. Alasannya, Marquez lebih suka mengandalkan skill balapnya ketimbang bergantung pada teknologi motor. Marc meminta agar motornya tidak terlalu banyak diubah dari versi standar Ducati GP25. Dia ingin memahami motor dalam kondisi original dan memaksimalkan gaya balapnya sendiri. Itu sangat mencerminkan karakter Marc yang selalu ingin menantang batas dirinya, ungkap Pirro. Sebagai pembalap dengan 8 gelar juara dunia, Marquez dikenal sebagai rider yang agresif dan memiliki kontrol motor luar biasa. Keputusannya untuk tetap menggunakan Desmosedici GP25 tanpa banyak modifikasi menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menguasai motor baru tanpa harus bergantung pada perubahan teknis yang berlebihan. Saya lebih suka memahami motor seperti apa adanya, baru setelah itu mencari cara untuk beradaptasi dengan gaya balap saya sendiri, ujar Marquez dalam wawancara usai tes shakedown. Sebagai test rider utama Ducati, Michele Pirro telah menguji berbagai versi Desmosedici GP25, termasuk yang akan digunakan oleh Marquez dan Francesco Bagnaia. Pirro menyebut bahwa GP25 mengalami beberapa peningkatan dibandingkan versi sebelumnya, tetapi motor yang akan dikendarai Marquez memiliki pendekatan yang lebih murni. Motor ini sangat tangguh, lebih stabil, dan memiliki keseimbangan yang lebih baik dibandingkan GP24. Dengan gaya balap Marc yang agresif, saya yakin ini bakal jadi kejutan besar. Catatan waktunya di tes shakedown sudah sangat cepat, dan itu baru permulaan, kata Pirro. Beberapa aspek penting dari pengembangan Desmosedici GP25 yang dibocorkan oleh Pirro meliputi 1. Aerodinamika lebih canggih. Ducati terus mengembangkan desain fairing dan sayap aerodinamika untuk meningkatkan downforce dan stabilitas di kecepatan tinggi. Efeknya, motor lebih mudah dikendalikan di tikungan cepat tanpa mengorbankan akselerasi di lintasan lurus. 2. Peningkatan sistem elektronik. Ducati melakukan penyempurnaan pada sistem kontrol traksi dan manajemen tenaga agar lebih responsif terhadap gaya balap pembalap. Ini memungkinkan Marquez untuk lebih agresif saat keluar dari tikungan tanpa kehilangan grip. 3. Manajemen ban yang lebih baik. Salah satu tantangan utama Ducati musim lalu adalah degradasi ban belakang yang cepat.
GP25 dikembangkan dengan fokus untuk memperpanjang umur ban, memungkinkan pembalap menjaga performa maksimal hingga akhir balapan. 4. Sasis lebih fleksibel. Ducati memberikan sentuhan baru pada sasis GP25 agar lebih fleksibel dan memberikan feedback yang lebih baik kepada pembalap. Hal ini membantu Marquez untuk lebih percaya diri dalam menyalip dan mengatur ritme balapan. Pirro menambahkan bahwa keputusan Marquez untuk mempertahankan motor dalam versi standar bisa menjadi keuntungan besar bagi Ducati. Jika Marquez sudah cepat dengan motor yang masih dalam kondisi standar, bayangkan apa yang bisa dia lakukan setelah benar-benar memahami motornya, katanya. Kecepatan motor Marc Marquez di tes Shakedown Sepang langsung menjadi perhatian besar. Catatan waktu 1 menit 58,508 detik yang ditorehkannya menunjukkan bahwa ia tidak main-main dalam persiapannya untuk musim 2025. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi Francesco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Bagnaia, yang sudah terbiasa dengan motor pabrikan Ducati, kini harus menghadapi ancaman besar dari rekan setim barunya yang sudah menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal. Marquez sendiri tidak menutupi ambisinya untuk menantang Bagnaia sejak awal musim. Saya datang ke Ducati untuk menang. Saya tahu Pecco sangat kuat, tapi saya juga ingin bertarung untuk menjadi yang terbaik, tegasnya. Dengan Desmosedici GP25 yang tetap dalam kondisi standar, Marc Marquez sudah mampu tampil sangat cepat di tes Shakedown. Ini menunjukkan bahwa Ducati telah menciptakan motor yang sangat kompetitif, dan dengan bakat serta pengalaman Marquez, peluangnya untuk kembali ke puncak MotoGP semakin besar. Michele Pirro pun yakin bahwa GP25 yang digunakan Marquez akan menjadi ancaman serius bagi semua pembalap di grid MotoGP 2025. Motor ini sudah cepat dalam kondisi standar, dan Marquez adalah pembalap yang tahu cara mengekstrak potensi maksimal dari sebuah motor. Saya rasa ini akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi rival-rivalnya, pungkas Pirro. MotoGP 2025 baru akan dimulai, tetapi satu hal sudah jelas. Marc Marquez dan Ducati siap mengguncang kejuaraan dengan kejutan besar. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.